Saya, Nevis Faikotul Istiqomah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Aqsamul Quran menurut bahasa dan istilah. Kata aqsam adalah bentuk jamak dari lafadz qasam. Atau dalam bahasa Arab, biasanya kata aqsam disebut dengan kata al-half atau al-yamin yang berarti dengan sumpah. Qasam didefinisikan sebagai arti mengikat jiwa atau hati agar tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan suatu makna yang dipandang secara agung atau besar, baik secara hakiki maupun i'tiqadi oleh orang yang bersumpah itu. Abu Al-Qasim Al-Qushairi menerangkan bahwa rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat sumpah atau qasam di dalam kitabnya adalah untuk menguatkan sebuah hujahnya. Dalam hal ini, berarti qasam memiliki dua keistimewaan. Yang pertama, qasam itu sebagai syahadah atau persaksian serta penjelasan, dan yang kedua sebagai qasam atau sumpah itu sendiri. Bersumpah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka meyakinkan bahwa ia berada pada atas posisi kebenaran. Artinya, dia bersungguh-sungguh atau serius dan tidak berbohong dan bergurau. Dengan adanya kalimat atau informasi yang dibawa oleh seseorang, maka orang lain yang awalnya tidak percaya atau ragu akan informasi yang disampaikannya menjadi meyakini akan informasi yang dibawa tersebut. Demikian halnya, maka bersumpah itu bisa dijadikan dengan suatu mekanisme untuk alat berkomunikasi antar sesama manusia. Sebab kepercayaan orang lain itu sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasannya sulit sekali membebaskan dirinya secara penuh dari kesalahan. Inilah cikal bakal kekurangan dan dosa terakhir darinya. Dalam upaya membebaskan dirinya dari segala kesalahan, dosa, dan kealpaan itu, maka salah satu cara upaya ialah dengan menggunakan suatu mekanisme dengan cara bersumpah pada atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi penjelasan pengertian dari Aqsamul Quran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam Aqsamul Quran. Macam-macam Aqsamul Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, ditinjau dari segi fiilnya, dan yang kedua, ditinjau dari segi muksambihnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang macam-macam Aqsamul Quran yang ditinjau dari segi fiilnya. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, qasam dohir, dan yang kedua, qasam mudmar. Apa itu qasam dohir? Qasam dohir ialah sumpah yang disebutkan atau telah dijelaskan fiil qasam dan muksambihnya. Terdapat contoh pada surat An-Nahl ayat 38. Kedua ialah qasam mudmar. Apa itu? Qasam mudmar ialah sumpah yang tidak disebutkan atau tidak dijelaskan fiil qasam dan muksambihnya. Contohnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 186. Itu tadi penjelasan dari macam-macam Aqsamul Quran yang ditinjau dari segi fiilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam Aqsamul Quran yang ditinjau dari muksambihnya. Ada berapa? Yang ditinjau dari segi muksambihnya dibagi menjadi 7. Yang pertama ialah qasam dengan zat-zatnya Allah atau sifatnya Allah yang terdapat pada 7 ayatnya Allah. Contohnya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 92. Yang nomor 2 ialah qasam dengan perbuatan-perbuatan Allah. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syams ayat 5. Yang nomor 3 ialah qasam dengan apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu contohnya ayat Wat-Tur. Kemudian yang nomor 4 ialah qasam dengan malaikat-malaikat Allah. Contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 1-3. Yang nomor 5 ialah qasam dengan Nabi Allah. Contohnya terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 72. Yang keenam, qasam dengan makhluk Allah. Contohnya Quran surat At-Tin ayat 1-2.
Dan yang terakhir atau nomor 7 ialah qasam dengan waktu. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Itulah penjelasan pengertian aqsamul Quran dan macam-macam aqsamul Quran dari saya. Selanjutnya, untuk penjelasan sigot dan tujuan serta hikmah aqsamul Quran akan disampaikan oleh teman saya. Saya, Rika Miftol Nikmah. Sigot-sigot dalam Aqsamul Quran, atau nama lainnya bentuk-bentuk Aqsamul Quran. Bentuk-bentuk ini terdiri dari 4. Yang pertama, sigot dalam bentuk asli, yang mana di dalamnya itu terdiri dari 3 unsur. Fi'il yang dimuta'adikan, muqsam bih, dan muqsam alaih. Contohnya, aqsamu, aku bersumpah. Asyhadu, aku bersaksi. Sigot yang kedua adalah sigot yang ditambahi dengan huruf la. Semisal dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 13. Fala uqsimu bisyafaq. Di dalam ayat ini terdapat huruf la untuk menambahkan dalam aqsamul Qur'annya. Yang ketiga, sigot yang ditambahi dengan kalimat bala. Semisal dalam Quran surat Saba ayat 3. Kulla bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Dan biasanya sigot ini digunakan untuk menyanggah keterangan yang tidak benar. Yang terakhir, sigot yang ketiga, sigot yang ditambahi dengan kalimat kulli, semisal dalam Quran surat Yunus ayat 53. Saya, Zahin Rafsanjani Al-Bahja. Lanjutkan pembahasan yang keempat, yakni hikmah dan tujuan aqsamul Quran. Sebelum kita membahas tujuan dan hikmahnya, terdapat perbedaan di antara keduanya, yakni tujuan sumpah itu sendiri adalah untuk menghilangkan keraguan, menegakkan argumentasi, menekankan berita, dan mengikrarkan hukum-hukum. Sedangkan hikmahnya adalah sesuatu yang telah dicapai sesudah sumpah itu. Adapun hikmah adanya qasam di dalam Al-Quran yaitu 1. Untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. 2. Salah satu cara untuk menguatkan pembicaraan agar lawan bicara dapat percaya dan menerima. 3. Menjelaskan betapa agungnya Al-Muqassam bih dan betapa pentingnya Al-Muqassam alaih. 4. Allah menggunakan beberapa benda sebagai sumpahnya. Dimaksudkan agar manusia memperhatikan kebesaran Allah melalui ciptaannya. 5. Mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah. Selanjutnya adalah tujuan aqsamul Quran. Menurut Manna Al-Qattan, tujuan qasam dalam Al-Quran adalah A. Untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqassam alaih. Karena itu, muqassam alaih berupa sesuatu yang layak untuk dijadikan sumpah, seperti hal-hal yang tersembunyi. Jika qasam itu dimaksudkan untuk menetapkan kebenaran. B. Untuk menjelaskan tauhid atau untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Aqsamul Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Selain pengertian di atas, qasam dapat pula diartikan dari gaya bahasa Al-Quran, yakni menegaskan atau mengukuhkan sesuatu pesan atau pernyataan menyebut nama Allah atau penciptaannya sebagai muqassam bih. Dalam Al-Quran, ungkapan untuk memaparkan suatu qasam dengan memakai kata aqsama dan kata-kata menggunakan kata ahlafa. Selanjutnya adalah macam-macam aqsamul Quran. Dari segi bentuk fiilnya, aqsamul Quran menjadi 2 bagian. Yang pertama, qasam dohir atau qasam yang jelas. Yang kedua, qasam mudmar atau qasam yang samar. Dari segi muqassam bihnya dibagi menjadi 7 bagian. A. Qasam dengan zatnya Allah dan sifat-sifatnya yang terdapat
di dalam 7 ayat Al-Quran. B. Qasam dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Qasam dengan yang dikerjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Qasam dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Qasam dengan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Qasam dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Qasam dengan waktu. Sigot atau bentuk aksamul Quran adalah bentuk asli ditambah dengan huruf lam alif ditambah dengan kata kul bala ditambah dengan kata kulli. Hikmah aksamul Quran adalah menegaskan Al-Quran, menguatkan pembicaraan, mengagungkan kebesaran Allah. Tujuan aksamul Quran adalah untuk menghilangkan keraguan, menegakkan argumentasi, menekankan berita, dan mengikrarkan hukum. Dadah.